Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, kita telah memasuki tahun 2021. Setiap dari kita pasti ingin hidup dalam kenyamanan. Bekerja di tempat yang nyaman, belajar di sekolah yang nyaman, dan berpelayanan dengan orang yang membuat kita nyaman. Karena itu kita akan terus berjuang untuk berada dalam kenyamanan. Tidak pindah kerja apabila sudah merasa nyaman, pindah sekolah apabila merasa tidak nyaman, berhenti pelayanan apabila muncul ketidaknyamanan. Banyak alasan kita berikan supaya kita tetap berada dalam situasi dan lingkungan yang nyaman. Di dalam situasi yang tidak kita ingini, selalu ada dua pilihan, hadapi atau hindari. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku puas. Di sini Rasul Paulus berbicara tentang ketidaknyamanan yang ada di dalam pelayanannya. Rasul Paulus menggambarkan ketidaknyamanan itu dengan istilah duri dalam daging. Ada orang yang mengartikan duri dalam daging itu dengan rabun senja Rasul Paulus. Ada juga yang mengartikannya dengan penampilan fisik Rasul Paulus yang tidak menarik. Kita melihat bahwa dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, Rasul Paulus tidak berbicara tentang penyakit atau kelemahan fisiknya. Duri dalam daging adalah sebuah ungkapan yang mengarah pada semua hal yang tidak mengenakkan, semua hal yang mengganggu, dan semua hal yang membuat tidak nyaman. Mari kita bayangkan bagaimana rasanya apabila ada duri atau serpihan kayu kecil yang masuk ke dalam daging kita. Sakit, sangat mengganggu. Seluruh tubuh kita merasa tidak nyaman. Kita pasti ingin segera mencabut duri tersebut dari dalam daging kita, bukan? Dalam bacaan ini, Rasul Paulus berbicara tentang berbagai kesulitan dan penganiayaan yang terjadi dalam pelayanannya. Nampaknya berkaitan dengan orang-orang tertentu yang selalu menjadi penghalang, orang-orang tertentu yang membuatnya mengalami kesulitan dalam pelayanan. Rasul Paulus sudah 3 kali berdoa agar Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Rasul Paulus bertemu dengan berbagai macam orang dalam pelayanannya, baik yang mendukung atau yang menghalangi dan mempersulit pelayanannya. Menghadapi orang-orang yang menghalangi atau mempersulit pelayanannya tentu sangat mengganggu dan membuat tidak nyaman. Karena itu secara manusia, keinginan Rasul Paulus ini adalah hal yang wajar. Tanpa orang-orang sulit, maka pelayanannya pasti akan lebih baik. Tanpa penghalang, pasti banyak jiwa terselamatkan. Dan bukankah Rasul Paulus mempunyai banyak alasan untuk menghindari duri dalam dagingnya? Namun Tuhan tidak mengabulkan doa Rasul Paulus. Dan yang dilakukan Tuhan bukanlah menyingkirkan orang-orang yang menjadi penghalang bagi Rasul Paulus. Tetapi justru Tuhan hadir sangat dekat dengan Rasul Paulus, menemani, mendampingi Rasul Paulus menghadapi penghalang-penghalang tersebut. Ketika Rasul Paulus lemah dan tidak berdaya,
Tuhan akan menjadi kekuatannya. Dan disitulah Rasul Paulus belajar pada satu kenyataan, bahwa duri dalam daging itu diberikan Tuhan, supaya dia tidak menjadi sombong, supaya dia sadar bahwa dia tidak sempurna, sama seperti orang lain tidak sempurna. Berapa banyak orang yang menjadi duri dalam daging kita, dan berapa besar keinginan kita untuk menghindarinya. Dengan meminta Tuhan mencabut duri dalam daging itu dan membuangnya jauh-jauh dari kita, supaya kita ada dalam kenyamanan, baik di tempat kerja, di sekolah, maupun di tempat pelayanan. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk berani menghadapi duri dalam daging itu bersama Tuhan, bukan menghindari. Kalau Tuhan membuat Rasul Paulus mampu menghadapi duri dalam daging dan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan berlaku hal yang sama kepada kita. Bahwa Tuhan akan bersama dengan kita menghadapi duri dalam daging itu, dan kelak kita akan melihat bahwa sungguh bersama Tuhan dan di dalam Tuhan kita akan baik-baik saja. Tahun 2021 juga bisa jadi membuat kita bertemu dengan duri dalam daging yang baru, yang juga akan membuat kita bertemu dengan dua pilihan, hadapi atau hindari. Banyak alasan yang mempermudah kita untuk memilih menghindari duri dalam daging. Tapi satu alasan kita untuk menghadapi duri dalam daging, yaitu Tuhan akan menyertai kita dan kita pasti akan baik-baik saja. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.